Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk tutorial kali ini saya akan membuat topi rajut untuk bayi atau balita. Di sini saya pakai benang milk cotton seperti ini. Saya pakai benang warna abu-abu dan juga putih. Kemudian hakpen yang saya pakai ukuran 7 atau ini 4 mm seperti ini. Kita lanjut aja untuk buat projectnya. Di sini pertama kita ambil dulu benang warna abu-abunya, kemudian kita ambil ujung benangnya seperti ini. Ini kita sisakan panjang benang, kemudian kita buat slip knot atau simpul awal. Nah, ini kita lanjut untuk membuat tusuk rantai atau chain. Di sini kita buat chain sebanyak 7 kali, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian di lubang kedua kita mulai untuk membuat motif single crochet. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sampai di sini kita lanjut ke baris berikutnya. Di sini kita chain dulu 1, kemudian putar. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ini ada bagian back loop dan juga front loop. Ini bagian ini. Ini adalah front loop dan kemudian ini adalah back loop. Baris yang kita ambil adalah bagian yang back loop aja. Jadi ini kita ambil, kita tusuk di bagian back loop aja. Kita buat motif single crochet. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, nah sampai di sini kita chain lagi 1, kemudian kita putar, kita rajut lagi bagian di back loop. Ini kita lakukan berulang-ulang sampai panjang atau lebar dari topi yang teman-teman mau. Sesuaikan siapa yang mau pakai. Nah, untuk ukuran balita biasanya pakai 66 kali, sedangkan untuk yang lebih ukuran yang lebih besarnya ada di 77, 84, atau 91. Ini kita lanjut lagi sampai lebar yang teman-teman mau dengan cara yang sama, yaitu merajutnya dengan mengambil bagian back loop saja dan motifnya single crochet. Oke, ini udah sampai baris ke 66 seperti ini. Nah, ini bisa kita sambung. Ini kita sambung dulu bagian yang ini, bagian yang awal, dan yang terakhir ini kita sambung dengan sisa benang dari yang pertama kali tadi kita merajut. Cara menyambungnya yaitu kita menggunakan jarum tapestry. Seperti ini jarum yang lubangnya besar. Oke. Ini kita jahit sesuai dengan lubang rantainya, jadi biar lebih rapi sampai ke bagian terakhir. Oke, ini sudah tersambung seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk merajut ke bagian atas. Oke, dari sini
atau dari sini juga bisa. Ini kita chain 1, kemudian kita buat single crochet sebanyak 66 kali seperti jumlah dari tadi, jumlah dari panjang bagian bawah. Nah, ini yang kita rajut adalah di bagian ini ya teman-teman. Lihat, ini 1, kemudian di bagian yang ini ini 2, kemudian di sini dan di sini. Ini teman-teman lanjutkan sampai kembali ke bagian awal dan di slip stitch. Lalu kita lanjut ke baris berikutnya. Oke, ini sudah sampai di bagian akhir seperti ini. Ini tadi awal kita memerajut, kemudian ini bagian terakhir kita tinggal slip stitch. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke baris berikutnya. Di sini kita buat chain 2. Kita mulai untuk membuat double crochet. Di lubang berikutnya kita buat double crochet 1, 2, 3, 4 dan 5 seperti ini. Oke, ini DC terakhir. And the last, kita slip stitch. Ini sampai di sini. Kita mulai masuk untuk bagian motifnya. Untuk baris berikutnya kita chain dulu 1, kemudian di lubang rantai yang sama ini kita buat back post double crochet sebanyak 4 kali. 1 seperti ini, masukkan di lubang rantai dari belakang seperti ini. Kita ambil benang 2, 3 dan 4. Oke, ini kita sudah punya 4 back post double crochet. Berikutnya kita buat 2 front post double crochet. 1, 2. Nah, ini kita sebelumnya sudah punya kan di bagian ini 66 double crochet. Jadi ini kita buat 6 juga. Ini 4 ditambah 2, 6. Jadi sekelilingnya 66 dibagi 6, yaitu kita punya 11 motif seperti ini sampai kembali ke bagian awal sini. Oke, teman-teman lanjutkan membuat back post double crochet 6 kali lagi, maksud saya 4 kali. 2, 3, 4, kemudian front post double crochet kita ambil dari depan. Ini 1, 2, seperti ini. Nah, teman-teman lanjutkan sampai kembali ke titik awal, dan ini lakukan berulang-ulang sampai tinggi yang teman-teman mau. Biasanya tingginya segini.
Oke, ini bagian untuk warna abu-abunya sudah selesai seperti ini. Ini ada 1 2 3 4 5 tingkat atau 5 putaran. Nah, sampai di sini kita lanjut untuk pakai benang yang warna putih. Ini kita kembalikan dulu. Ini kita ambil benang warna putihnya. Chain 1, kemudian kita membuat tetap motif yang sama seperti ini sebanyak 2 tingkat. Baru setelah itu kita masuk ke baris berikutnya dengan decrease atau pengurangan. Ini kita buat dulu dengan jumlah yang sama. Ini back post double crochet, sisa benangnya jangan lupa kita ikut dirajut supaya rapi. Baik. Ini kita potong dulu yang abu-abu. Front post double crochet, back post double crochet. Ini tetap kita lakukan yang sama sampai kembali ke bagian yang awal. Oke, ini di bagian terakhir kita sudah slip stitch. Kemudian di baris berikutnya ini kita chain 1, lalu kita mulai melakukan pengurangan atau decrease. Nah, di sini ini kita isi back post double crochet, satu. Nah, yang bagian ini, bagian tengah, kita lakukan pengurangan yaitu melakukan 2 back post double crochet ini kita jadikan 1. Dua back post double crochet dijadikan 1. Oke, seperti ini. 1 2, satu lagi kita buat. Ini back post double crochet biasa. Nah, jadi jika di bagian ini kita punya 4 back post double crochet, sedangkan di bagian yang atas ini kita melakukan pengurangan, sekarang kita punya 3 back post double crochet. Lanjut, ini kita buat seperti biasa, front post double crochet, berikutnya back post double crochet, berikutnya 2 back post double crochet kita jadikan 1, 1 2, kita ambil sekaligus jadikan 1. Selanjutnya back post double crochet. Nah, teman-teman sudah bisa lihat ya maksud saya sudah bisa lihat motifnya.
hitungan motifnya. Ini kita lakukan terus sampai kembali ke bagian awal. Lanjut ke baris berikutnya. Kalau sebelumnya kita sudah melakukan decrease, untuk di baris ini kita tidak melakukan decrease dan hitungannya tetap sama, yaitu ini kita buat back post double crochet sebanyak 3 kali. Satu, dua, tiga. Next kita buat front post double crochet. Satu, dua, back post lagi. Oke, seperti ini. Sampai di sini tetap teman-teman lanjutkan sampai ke bagian awal dengan cara yang sama. Ini kita isi dengan satu back post double crochet. Kemudian ini 2 back post double crochet kita gabung menjadi satu, seperti ini. Kemudian 2 front post double crochet, 1, 2, berikutnya back post double crochet, berikutnya lagi 2 back post double crochet menjadi satu. Ini kita lakukan berulang-ulang sampai ke bagian awal ini lagi. Terakhir ini kita slip stitch. Lanjut ke baris berikutnya, chain 1, lalu kita buat back post double crochet kembali. Satu, dua. Nah, di sini kita tidak melakukan decrease ya teman-teman. Jadi ini kita masih pakai 2 back post double crochet lalu 2 front post double crochet. Lakukan berulang-ulang sampai ke bagian awal kembali. Oke, ini kita lanjut ke bagian berikutnya. Di bagian round ini kita akan lakukan decrease kembali. Ini kita chain dulu satu. Kemudian ini kita punya 2 back post double crochet. Nah, ini kita lakukan decrease menjadi 1 back post double crochet. Satu. Nah, ini tetap 2. Jadi dia bentuknya semakin lama semakin mengerucut. Ini 2 back post kita gabung menjadi satu. Dua front post. Lakukan terus sampai 1 putaran. Seperti ini. Sampai kembali ke titik awal. Di bagian terakhir ini kita langsung aja ke bagian front post double crochet. Satu,
Yang satu ini, yang back post double crochet ini kita skip, kita lewatkan langsung ke bagian yang front post double crochet. Ini semua dibuat dengan cara yang sama sampai ke bagian front post double crochet yang paling terakhir. Di sini kita melakukan decrease. Decrease yang kita lakukan adalah di bagian front post double crochet. Jadi kita menggabungkan dua front post double crochet menjadi satu. Langsung kita tarik. Satu. Lanjut lagi. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian kita slip stitch di sini. Nah, ini sudah mulai menutup bagian atas ya. Ini tinggal kita lakukan sedikit lagi. Kita tutup dengan menggunakan motif single crochet. Ini kita buat 1, 2, kita lakukan pengurangan ya teman-teman. Ini 1, 2, lalu kita decrease 1, 2, gabung menjadi 1, motif tetap single crochet, lalu di bagian akhir kita slip stitch. Nah, bagian atas sudah tertutup. Ini seperti ini. Ini bisa bagian atas ini kita potong talinya atau benangnya. Lalu kita matikan. Oke, ini bagian topi babynya sudah selesai seperti ini. Ini tinggal kita buat hiasan. Di sini saya mau bikin pom-pom untuk bagian atasnya. Itu optional. Teman-teman bisa pakai, bisa juga enggak, tergantung. Oke, kita lanjut aja untuk buat pom-pomnya dengan cara untuk membuat bagian pom-pomnya saya pakai benangnya 2 warna. Ini kita ambil benang warna abu-abu dan putih. Di sini saya sudah siapkan kertas, ukurannya kira-kira ini ada 13 cm. Kita letakkan di sini, kita putar. Cara ini opsional juga ya, banyak caranya. Kalau yang punya alat juga bisa langsung bikin, karena ini caranya manual.
pelan-pelan ya teman-teman. Ini kita ikat di bagian tengah. Ikat dengan kuat dan rapat. Nah, sisa tali yang ini agak panjang kita potong untuk menyambung ke bagian topi. Oke, segini cukup. Kemudian ini tinggal kita potong. Nah, oke ya, ini yang 3, yang bagian akhir dan ikatan kita rapikan juga. Nah, ini pom-pomnya sudah selesai, tinggal kita gabung ke bagian topinya seperti ini. Nah, ini kita gabungnya pakai benang, maksud saya pakai jarum tapestry. Kita ambil jarumnya. Kita jahit ke bagian topinya. Nah, di bagian akhir tadi kita juga ada potong benang ya di bagian topinya. Ini bisa kita masukkan aja sekalian supaya lebih kuat juga. Seperti ini, sudah gabung jadi satu. Kita tinggal jahit ke bagian pom-pomnya. Oke, seperti ini. Oke, ini topinya sudah selesai seperti ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton dan yang mau buat juga. Kalau sudah selesai boleh diposting, tag ke ZTV Craft, ada Instagram, Facebook, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan lonceng untuk notifikasinya. Terima kasih.